Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aris Hedati, saya penyu pertanian ahli pertama. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penggerek batang padi. Nah, penggerek batang padi ini terdiri dari beberapa spesies ya. Di antaranya ada penggerek batang padi kuning, penggerek batang padi putih, penggerek batang padi bergaris, penggerek batang padi merah jambu. Nah, penggerek batang padi ini adalah hama yang ulatnya hidup dalam batang padi. Hama ini berubah menjadi ngengat berwarna kuning atau coklat. Biasanya satu larva berada dalam satu anakan. Ngengat aktif di malam hari, larva betinanya menaruh 3 masa telur sepanjang 7-10 hari masa hidupnya sebagai serangga dewasa. Masa telur penggerek batang kuning berbentuk dan ditutupi oleh bulu-bulu berwarna coklat dari abdomen betina. Setiap masa telur mengandung sekitar 100 telur. Nah, mengapa sih penggerek batang padi ini perlu dikendalikan? Karena penggerek batang padi ini tuh merusak tanaman padi ya pada semua fase tumbuh, sejak persemaian sampai matang. Dapat hidup di sisa jerami setelah panen dan rumput di sekitar area sawah. Apa aja sih gejala-gejala serangan dari ciri-cirinya? Yang pertama, terjadi pada saat pertanaman pada fase vegetatif atau pada umur 7-35 hari. Anakan menjadi layu dan akhirnya menjadi kering dan mati. Sangat mudah dicabut sampai pangkal batang dan terkadang di dalam batang masih ada ulat yang masih hidup atau aktif. Nah, seperti ini ya gejala serangannya yang terjadi pada fase vegetatif yang akan nantinya menyebabkan sundep. Kemudian beluk. Nah, gejala serangan pada padi pada stadia generatif dikenal dengan sebutan beluk. Larva akan menggerek tanaman yang akan bermalai sehingga aliran hasil asimilasi tidak sampai ke dalam butir padi. Akibatnya, proses pengisian bulir padi akan terhambat sehingga banyak gabah hampa. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, bulir menjadi hampa dan berwarna putih lama-kelamaan menjadi kering. Kemudian batang akan mulai dicabut sampai pangkal. Terdapat ulat dalam batang dan terkadang masih aktif. Upaya apa aja sih yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah jerami potong bawah saat panen, pengolahan tanah yang sempurna, pembersihan area persawahan dari rumput liar minimal seminggu sebelum sawah ditanami atau ditabela. Kemudian ada seed treatment benih atau imunisasi benih. Kemudian kita menggunakan varietas yang tahan seperti Impari 8, 9, Ciliwung, dan Sikuda Gendit. Kemudian ada pengaturan pola tanam. Nah, ini nih siklus penggerek batang padi. Yang awalnya ngengat penggerek batang padi ini berwarna coklat kekuningan dengan titik hitam pada sayap depan. Ini umurnya kurang lebih 4-14 hari. Kemudian bertelur dengan telur sekitar 200-300 telur dengan bentuknya bulat dengan ukuran kurang lebih 0,6-0,0 mm. Kemudian menjadi larva padi batang yang menyebabkan batang mati. Ini nih dia di dalam batang kemudian memakan batang. Nah, ini ada gejalanya di vegetatif yang biasa kita sebut sundep dan di generatif yang kita sebut beluk. Nah, pengendaliannya apa aja sih? Yang pertama ada pengendalian fisik atau mekanik. Nah, teknik pengendalian ini cukup efektif untuk mencegah serangan penggerek batang padi, di mana pengendalian fisik dan mekanik ini dilakukan oleh petani secara langsung maupun dengan alat perangkap. Kemudian ada pemungutan kelompok telur. Tindakan pengendalian ini dilakukan dengan memungut kelompok telur di persemaian. Cara ini efektif untuk mencegah sundep pada tanaman yang baru pindah atau transplanting. Beberapa keuntungan pengendalian dengan cara ini adalah lebih mudah digunakan karena terbatas di lahan persemaian yang ukurannya lebih sempit dibandingkan bila tanaman sudah dipindah. Kemudian larva yang baru menetas dari sebuah kelompok telur bisa mencapai 200 bahkan lebih, sehingga sangat efektif mencegah serangan sundep. Tanaman yang baru dipindah dari persemaian masih beradaptasi di lingkungan baru, jaringannya belum kompak dan lemah sehingga mudah ditembus oleh larva. Kemudian ada penggunaan perangkap.
Nah, ini bentuknya, perangkapnya seperti ini. Bisa juga dengan perangkap dengan sistem energi surya, seperti ini bentukannya. Bisa juga dengan pengendalian biologis atau menggunakan musuh alami, baik predator, parasitoid, maupun virus atau jamur patogenik. Contoh predator yang memakan telur yaitu jangkrik, sedangkan memangsa mengat penggerek adalah kelelawar, capung, dan laba-laba. Teknik pengendalian secara biologis ini banyak dikembangkan dalam pertanian organik karena mekanisme penekanan terhadap populasi serangga hama sangat kuat, tidak menimbulkan dampak efektif pada tanaman, sehingga tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Saat ini musuh-musuh alami serangga banyak dan dikembangbiakkan secara khusus menjadi agensi hayati. Nah, ini adalah suatu cendawan dengan spora hijau pucat. Cendawan tersebut menyerang larva pengerek batang penggulung daun. Ini contohnya seperti gambar di samping. Kemudian adalah pengendalian terakhir sekali adalah pengendalian kimiawi, di mana kita menggunakan pestisida sehingga populasi serangan hama dapat ditekan dan turun secara cepat, bahkan reaksinya bisa langsung dilihat. Namun demikian, kelebihan ini harus dibayar dengan harga tinggi karena selain mahal, penggunaan pestisida ini juga tentunya berdampak pada terbunuhnya musuh alami atau binatang lain yang berada di sekitar tanaman. Ini bisa menimbulkan ledakan hama kedua atau resurgensi dan munculnya sifat kekebalan terhadap pestisida atau resisten. Selain dampak negatif terhadap lingkungan, penggunaan pestisida juga dapat meninggalkan residu pada produk tanaman yang bisa menimbulkan gangguan kesehatan pada manusia. Ini beberapa contoh dari produk pengendalian kimiawi. Nah, saat ini pestisida ini beredar di pasaran sangat banyak kayak jenisnya. Satu jenis bahan aktif ini bisa lebih dari 3 merek dagang. Oleh karena itu, penggunaan pestisida sebaiknya memperhatikan 5+1 tepat. Yaitu apa aja? Tepatnya, tepat jenis, tepat sasaran, tepat dosis, tepat cara atau tepat aplikasi, tepat waktu, dan tepat harga. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.